Hari ini aku membahas soal bagaimana sih caranya buat kerja di Hong Kong. Cara-cara kerja di Hong Kong apa aja sih persyaratannya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang keempat adalah surat persetujuan dari keluarga, PT yang bagus, yang bonafit, cek darah. Nih ya, jadi pembelinya nggak boleh menyepelekan. Semua yang kita pelajari di PT itu bener-bener berguna banget buat kita di sini, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Amelia Irma. Hari ini aku mau membahas soal bagaimana sih caranya buat kerja di Hong Kong. Karena teman aku banyak banget yang tanya ya, gimana prosesnya sih Mbak? Gimana sih masuk ke PT? Gimana sih dan lain-lain ini. Aku sekarang lagi ada di KFC, lagi nunggu Amoy sekolah 30 menit. Aku mau sambil jelasin ya. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, share, serta komen video aku, supaya aku lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan menginspirasi kalian, juga buat referensi-referensi kalian. Siapa tahu video-video aku ada suatu hari nanti dibutuhkan sama kalian gitu, oke? Jadi hari ini aku mau membahas soal cara-cara kerja di Hong Kong. Apa aja sih persyaratannya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para calon pekerja migran atau TKW atau TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Ada syarat yang harus diperhatikan oleh pekerja migran dari awal sampai akhir, dan abis ini akan aku jelasin satu-satu ya. Nah teman-teman, sebelum kita mendaftar nih ke PT, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen penting yang harus kita bawa ke PT ya. Yang pertama adalah kartu identitas atau KTP, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah ijazah terakhir kita yang mau buat mendaftar ke PT. Sebenarnya nggak harus, kalau misalnya kita udah sarjana tuh nggak harus pakai ijazah sarjana, nggak harus, SMA pun juga nggak harus, SMP juga bisa loh guys. Jadi ketentuan buat kerja di luar negeri itu memang persyaratannya nomor satu bukan pendidikan ya. Terus yang keempat adalah surat persetujuan dari keluarga, atau yang sudah bersuami ya surat persetujuan dari suami ya. Nah selanjutnya adalah kita menyiapkan salah satu buku nikah kita kalau yang sudah bersuami. Nah itu ya, ada 5 yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar ke PT. Setelah itu kita bawa tuh dokumen-dokumen penting itu ke PT. Jadi sebelumnya juga kita harus browsing dulu ya, cek dulu PT yang bagus, yang bonafit ya, yang terpercaya, yang trackingnya bagus ya gitu. Karena kita nggak main-main ya berangkat ke Hong Kong, itu bener-bener kita harus dibekali dengan pengalaman. Jadi kita harus searching dulu, nggak apa-apa, tentang bagaimana syaratnya, apa aja yang harus dibayar dan lain-lain. Kita harus searching dulu dan tanya-tanya ke tetangga-tetangga atau teman-teman kita yang sudah ada di luar negeri. Itu juga bagus karena buat sedikit-sedikit pengetahuan kita ya. Jadi bukannya aku bilang PT itu nggak baik ya, cuma kan karena kalau kita sudah berpengalaman, kita udah punya wawasan, udah punya pengetahuan lebih tentang bekerja di Hong Kong, itu akan sangat membantu kita dalam mendaftar di PT dan berinteraksi dengan orang PT begitu guys. Nah setelah kalian sudah ada di PT, kalian pasti akan ditanyai sama orang PT, kamu mau bekerja di mana? Nah dengan tegas, dengan lantang, dengan mantap kalian harus jawab, saya mau jadi TKW bekerja di Hong Kong Bu, gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak tegas, nggak lantang, nggak jelas, dan masih mang-mang gitu, masih mikir-mikir ina-inu gitu ya, kita akan dikasih opsi sama orang PT, opsi mau ke luar Hong Kong. Karena banyak banget ya ini tujuan ke luar negeri. PT itu nggak hanya menyalurkan kita orang Indonesia untuk bekerja di Hong Kong aja, tuh nggak, banyak banget. Ada Malaysia, Singapura, Taiwan, ada Hong Kong, ada Arab Saudi, ada
Brunei Darussalam, ada juga Korea Jepang ya kan, banyak banget. Jadi kalau kita sudah mantap untuk mendaftar di Hong Kong ya kita bilang aja saya mau daftar di Hong Kong Pak gitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah setelah kita sudah mendaftar di PT, PT akan memproses data kita dimasukkan ke dalam agensi yang ada di Hong Kong untuk mencari majikan untuk kita. Nah, dalam proses kita sudah diajukan datanya ke agensi Hong Kong, PT Indonesia akan menuntun kalian nih. Jadi kayak memfasilitasi kalian untuk melakukan medical check up yang ada di tempat medikal yang sudah ditunjuk oleh PT ya, biasanya gitu. Kita harus melakukan cek-cek kayak cek darah, cek urin, ada ronsen. Itu baru medical check yang pertama ya, yang ringan. Jadi kayak kita cek darah, habis itu kita ronsen dalemannya, habis itu kita cek urin apakah kita hamil atau enggak, dan sedikit raba-raba gitu ya bagian, maaf ya, di bagian payudara. Gak tahu ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu ya, ada sesuatu masalah gitu ya. Nah kita lanjut lagi ya, aku pindah ke McD sekarang. Dan setelah hasil lab kita atau hasil medical check up kita sudah keluar hasilnya dan oke, dan kita dinyatakan sehat, itu data kita yang di PT Indonesia itu langsung dikirimkan ke agensi yang ada di Hong Kong dan ditawarkan ya sama bos-bos yang di Hong Kong yang lagi mencari pekerja dari Indonesia gitu guys. Setelah medical check up itu kita masuk ke dalam PT itu, kita langsung kayak bikin video perkenalan gitu loh guys. Jadinya majikan yang di Hong Kong itu nyari kita berdasarkan foto dan perkenalan diri kita. Perkenalan diri kita tuh kayak Kaisuk Ojike kayak gini. Novita Yanti, kamnin ngo isap samsoy, ngo hai intibi yanale, ngo sikocoye hai ane leongne, hai puju oge. Nih ya, jadi memperkenalkan nama, umur, habis itu udah menikah atau belum, anaknya berapa, suami kita bekerja apa gitu. Perkenalan itu tuh mencakup itu ya. Nah sambil kita ditawar-tawarin ke majikan-majikan yang ada di Hong Kong nih, kita tuh belajar di PT guys. Belajar apa aja sih di PT? Banyak lah belajar di PT tuh. Belajar berbahasa Kantonis atau bahasa Inggris, belajar memasak, belajar kalau misalnya kita jobnya ada jaga bayi gitu ya, merawat bayi. Terus belajar merawat orang tua, kalau kita siapa tahu kita dapat job orang tua atau menjaga orang sakit, siapa tahu kita di sana ketemu bos, pekerjaan kita adalah menjaga orang sakit. Belajar bekerja, jadi kita jangan nggak bisa kita menggampangkan ya. Kita di Indonesia udah biasa kerja, nggak boleh gitu, karena di sini tuh semuanya beda. Semuanya beda, dari apartemen, biasa kita di rumah dan ada apartemen ya, apa aja yang nggak boleh dan apa aja yang harus dikerjakan itu beda. Terus peralatannya, ada alat sedot debu tuh, ada mesin cuci, ada rice cooker, itu beda ya sama yang Indonesia. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan masa-masa belajar kita di PT dengan sebaik-baiknya, nggak boleh menyepelekan, nggak boleh menganggap enteng, karena semua yang kita pelajari di PT itu bener-bener berguna banget buat kita di sini guys. Selama proses belajar di PT, data kita itu lagi ditawarkan ke agensi yang ada di Hong Kong. Jadi itulah kenapa aku bilang kalian harus bersungguh-sungguh ya, nggak boleh menyepelekan dan nggak boleh menganggap enteng semua yang diajarkan di PT itu, karena majikan yang nyari pembantu ke PT kita itu mencari yang the best ya, yang baik, yang bagus, terus yang bisa berbahasanya lebih bagus dari yang bagus gitu loh. Jadi yang the best lah yang dijual gitu lah istilahnya ya, mohon maaf kasarnya tuh, kayak dipromosikan dulu tuh yang the best. Terus guys banyak banget yang tanya ya, kalau yang non-ex gimana mbak, bisa nggak kita daftar ke PT? Udah bisa nggak daftar ke Hong Kong? Bisa banget. Aku contohnya, aku itu bekerja di kantoran ya di Banjarnegara itu selama 13 tahun dan memutuskan untuk menjadi TKW di Hong Kong. Aku belum pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri manapun dan aku bisa sampai sini. Buktinya adalah aku. Terus banyak banget nih yang tanya ya, terus mbak kalau bertato itu boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh. Tapi ya gitu ya, tergantung
majikan ya. Semoga kita berdoa ya, semoga kita dapat majikan yang metal gitu ya, yang rock and roll. Kayak aku sendiri juga punya tato banyak di badan. Tapi ya beruntungnya bos aku menerima aku apa adanya guys. Yang penting kalau bertato tapi punya skill yang bagus, berbahasa yang bagus, itu menjadi nilai lebih. Makanya kenapa aku bilang kalian itu belajar gak boleh setengah-setengah, gak boleh bermalas-malasan, gak boleh setengah-setengah, dan gak boleh bermalas-malasan. Itu karena yang kita diutamakan untuk bekerja itu benar-benar skill ya. Skill nomor satu itu skill dan kemampuan berbahasa, kemampuan bekerja yang lebih bagus. Maksud gak omongan aku? Maksud ya. Nah, setelah ada bos nih yang nyangkut nih, ada bos yang tertarik dengan kita, apa sih yang prosesnya apa sih gitu. Jadi kalau ada bos yang tertarik sama kita, selanjutnya adalah bos itu akan minta PT untuk bermediasi antara calon majikan dengan calon TKW untuk berkomunikasi lewat telepon atau video call gitu. Jadi kita berkomunikasi lah tuh ya, video callan gitu ya. Yang dipertanyakan biasanya adalah nama, umur kamu berapa, terus anak kamu berapa, kamu punya suami apa enggak, pekerjaan suami kamu apa, tinggi badan kamu berapa, berat badan kamu berapa. Biasanya itu tuh, diingat-ingat ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau kalian sudah berkomunikasi dengan majikan, antara calon TKW dengan calon majikan sudah ngobrol gitu ya, sama-sama cocok dan akhirnya kalian deal. Nah, ini PT akan segera menuntun kalian lagi untuk membuat paspor dan visa. Kalau kalian lagi dibikinin paspor nih kan, paspor biasanya kan bikinnya nggak langsung jadi ya. Nah, itu biasanya kita udah jelas kita mau berangkat ya, karena sudah deal dengan majikan, kita udah dapet majikan dan lagi proses pembuatan paspor dan visa. Nah, kita biasanya sama PT itu kita akan medical check lagi yang terakhir ya, untuk menentukan benar-benar sehat jasmani dan rohani ya untuk berangkat dan bekerja di Hong Kong kayak gitu guys. Nah nih guys, biasanya nih seperti pengalaman aku ya sebelumnya, jadi setelah medical check up itu dulu waktu aku tuh ada aja ya guys, ada yang kurang darah atau trombositnya kurang dan lain-lain. Nah, saran dari aku, kalian selama proses di PT atau proses pemberangkatan ke Hong Kong itu kalian harus benar-benar menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kurangi begadang kayak gitu-gitu ya, menjaga kesehatan kita agar badan kita juga sehat, di medical juga lancar, sehat, gak ada halangan satu apapun. Kalau proses kalian sudah sampai di visa dan paspor kalian jadi, di PT akan sesegera mungkin membelikan tiket pesawat kepada kalian. Nah, setelah kalian dapat tiket pesawat ke Hong Kong, ada yang tanya lagi nih, Mbak, biasanya apa aja ya yang dipersiapkan, yang dibawa kita di koper untuk berangkat ke Hong Kong, apa aja sih isinya? Nih, aku kasih tips ya. Jadi yang pertama, kalian jangan lupa bawa baju ketika musim dingin 2 setel lah ya, terus baju ketika musim panas juga 2 setel, terus baju tidur, karena biasanya majikan itu nggak suka kalau kita bekerja dan tidur dengan baju yang sama. Jadi ketika kita tidur pakai baju tidur, setelah kita bangun tidur kita pakai baju untuk bekerja dan baju untuk keluar rumah. Masa iya kita mau keluar rumah gitu ya, misalnya kita jaga anak mau jalan-jalan gitu, kita pakai baju yang biasa rombang-rombongan kan nggak bagus ya. Jadi kita harus bawa baju untuk keluar rumah juga, baju musim dingin, musim panas, baju tidur, dan baju untuk keluar rumah. Dan jangan lupa kalian juga bawa jaket, handuk, dan peralatan mandi, hand body tuh Vaseline terutama ya, kalau musim dingin tuh berguna banget karena kita terbiasa dengan musim yang di Indonesia itu takutnya kaget kayak aku dulu dan teman-teman yang udah di sini juga gitu ya, kalau musim dingin tuh tangannya suka meletak gitu. Jadi yang paling penting kita membawa Vaseline ya, jangan lupa ya. Kalian jangan lupa juga buat bawa obat-obatan yang biasa kalian pakai di Indonesia guys, karena ya buat jaga-jaga ya, namanya aja kita di negara orang kan kita nggak tahu ya. Nah, kira-kira bawa uang berapa sih kalau
kita udah jelas mau berangkat nih, menurut aku kita harus bawa uang rupiah ya, karena kita itu kan nggak langsung terbang ke Hong Kong ya, kita harus di airport dulu di Jakarta, jadi kita perlu makan ya, buat makan di kira-kira di bandara, terus jaga-jaga aja duit Indonesia gitu, terus duit Hong Kong juga buat beli kartu perdana kayak gitu nanti di Hong Kong. Sebelum kita gajian kita kan juga harus pegang uang dolar ya. Oke, jangan lupa itu ya. Good job. Nah, setelah kalian sampai di Hong Kong, itu juga kita akan melalui tahapan-tahapan yang sangat melelahkan. Jadi kita harus menyiapkan mental, menyiapkan fisik, tenaga juga. Maka dari itu aku bilang kalian harus jaga kesehatan, karena kita akan melalui banyak banget proses ya. Kalau kita sudah sampai di Bandara Hong Kong, kita akan dijemput oleh agensi atau dijemput oleh majikan kita dan dibawa ke agensi. Di agensi kita akan tanda tangan kontrak dan lain-lain sebagainya, akan dipandu, akan diberi arahan gitu sama agensi ya, kita bekerja apa aja dijelaskan lagi, dan setelah itu kita baru ke rumah majikan dan bekerja. Gitu aja teman-teman pesan dari aku, dan referensi-referensinya semoga membantu ya. Semoga kalian yang punya niatan untuk bekerja di Hong Kong diberikan kelancaran dan kemudahan. Juga setelah kalian bekerja di Hong Kong, kalian sehat selalu dan sukses ya. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan semoga segera tercapai. Dan ingat ya, kalau udah sampai di Hong Kong itu kita harus satu tujuan. Jadi niatan kita di Indonesia apa, kita harus selalu ingat. Gak boleh di sini terlena, gak boleh di sini boros, karena di sini tuh semuanya serba mudah dan serba mahal. Jadi kalau kita nggak bisa menahan diri, gaji berapapun kita nggak akan cukup ya, dan berapapun penghasilan kita nggak akan cukup gitu. Jadi intinya aku titip pesan buat kalian, tetap dengan pendirian kita, tetap dengan niat awal kita berangkat ke Hong Kong apa. Setelah keinginan kita selesai, cepat-cepat pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta, dengan anak-anak ya. Semoga kalian sukses selalu. Oke deh, sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya, dan memberikan referensi-referensi yang bagus untuk kalian. Pandangan-pandangan apa aja sih persiapan untuk berangkat menjadi TKW Hong Kong, dan bagaimana prosesnya, dan apa aja yang perlu dipersiapkan ya. Terima kasih banyak karena sudah selalu mensupport video aku. Thanks for watching and always support my video. Bye bye.